belajar itu tidak sebentar, dia membutuhkan waktu yang cukup lama. Ya, makanya kan banyak kaidah yang kita dengar ya, misalnya kaidah 10.000 jam. Jadi kalau mau jadi orang yang expert, orang yang unggul, orang yang jago dalam satu bidang tertentu, maka kita harus belajar, kita harus latihan selama kurang lebih 10.000 jam. Lama itu 10.000 jam. Apalagi kalau misalnya alokasi latihan kita satu hari 1 jam, maka kita membutuhkan 10.000 hari ya. Belum lagi dihitung misalnya ada waktu atau hari di mana kita libur, hari di mana kita cuti dan lain sebagainya. Atau kaidah yang lain, kan ada ungkapan yang sering kita dengar juga, tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat ya. Artinya kan belajar itu sepanjang masa sampai kemudian kita meninggal ya. Nah, kenapa kemudian belajar itu lama? Yang pertama adalah karena memang masalah dalam kehidupan kita kan banyak ya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bilang ada kind problem, ada wicked problem. Dan kalau kemudian saya ditanya antara kind problem dan wicked problem ini mana yang lebih banyak dan lebih sering kita jumpai, maka saya bisa menjawab yang paling sering kita akan temui itu adalah wicked problem. Jadi masalah yang memang tidak ada polanya, yang tidak ada strukturnya, tidak ada mekanisme yang jelas, sehingga memang dibutuhkan orang dengan pengetahuan yang beragam gitu ya. Dibutuhkan orang dengan pengetahuan yang beragam. Artinya apa? Artinya ada banyak yang perlu kita pelajari sebenarnya. Jadi tidak satu dua hal saja, tapi ada banyak yang perlu kita pelajari agar apa? Agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kemudian sebenarnya ya ketika kita belajar, kita itu tidak dituntut untuk langsung berprestasi pada saat itu gitu. Jadi ketika kita belajar, belajar kita ini kan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi di masa yang akan datang. Oleh karena itu sebenarnya ketika kita belajar dalam satu hari atau belajar dalam satu periode studi, kita jangan dituntut untuk langsung bisa berprestasi begitu. Kenapa? Karena kalau tuntutan itu ada, kita jadi tergesa-gesa. Kita menjadi orang yang instan ya. Padahal salah satu teknik belajar yang menurut saya sih, salah satu teknik belajar yang cukup bagus itu adalah ketika para pelajar, para murid, atau orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu tidak diberikan petunjuk terlebih dahulu dalam ketika dia diminta untuk menyelesaikan masalah. Jadi ketika misalnya dia dikasih persoalan, persoalan yang harus dia selesaikan, maka jangan dikasih manualnya, jangan dikasih prosedurnya. Biarkan dia dengan segala pengetahuan wawasan yang dia punya menyelesaikan masalah itu gitu. Pada akhirnya sih memang membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi dia akan terbiasa. Ya, dia akan terbiasa untuk menyelesaikan masalah. Karena masalah sesungguhnya yang akan dia hadapi dalam dunia nyata adalah masalah yang boleh jadi memang tidak ada manualnya, tidak ada prosedurnya, tidak ada best practice-nya, tidak ada contohnya ya, sehingga dia harus memikirkan sendiri, belajar sendiri dan lain sebagainya. Karena itulah kemudian ya, kalau di sekolah atau di kampus kan biasanya ada pemeringkatan dan lain sebagainya, sebenarnya itu tidak begitu positif ya. Kenapa? Karena akhirnya para siswa atau para pelajar atau para mahasiswa cenderung tertuntut untuk berprestasi pada saat itu juga. Padahal sebagai seorang pelajar sebenarnya dia tidak dituntut untuk berprestasi pada saat itu juga, apalagi berprestasi kalau dibandingkan sama yang lain. Karena apa yang dia pelajari sesungguhnya adalah bekal atau modal yang harus dia punya, dia miliki agar dia nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Itu satu. Yang kedua, tadi ya hari ini kan tadi di awal saya bilang bahwa kita kecenderungan kita akan melihat ya, akan menghadapi wicked problem yang lebih banyak, sehingga ada banyak hal yang perlu kita pelajari. Nah, karena banyak yang perlu kita pelajari, akhirnya kita cenderung lebih apa ya, lebih lebih lama proses belajarnya. Nah, karena proses belajar kita lebih lama, akhirnya kita lamban ya dianggap pakar, lamban dianggap sudah berprestasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak sekali gitu ya, banyak sekali yang akan kita hadapi. Terutama misalnya ketika Anda mau jadi seorang pebisnis, menjadi seorang politisi, atau menjadi seorang pemimpin di masyarakat, itu ada banyak sekali. Ya, banyak sekali yang harus Anda pelajari agar Anda kemudian berhasil ya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang politisi, sebagai seorang pebisnis, atau bahkan sebagai orang tua dan lain sebagainya. Kenapa? Karena masalah yang akan Anda hadapi adalah yang bersifat wicked problem. Nah, karena itulah kemudian dari sini harusnya sih kita bisa belajar bahwa yang pertama, jangan pernah berharap ya. Jangan pernah berharap bahwa ketika kita belajar maka kita langsung berprestasi. Tidak ya. Jadi ketika kita meyakini bahwa sesuatu yang instan itu tidak bagus gitu, tidak tidak positif, maka kita juga harus memahami bahwa ketika kita belajar, maka kita tidak selalu akan mendapatkan hasil positifnya ketika kita selesai belajar. Mungkin ada dunia-dunia tertentu ya, anak-anak kecil misalnya yang usianya masih balita ya, ketika dia belajar ya tentu dia akan langsung bisa merasakan efek positifnya. Atau para atlet misalnya ya, ketika dia berlatih dia langsung akan mengalami peningkatannya. Tapi kalau orang atau masyarakat secara umum ketika dia belajar, maka dia cenderung ya akan berprestasi dalam waktu yang sangat lama. Kenapa? Karena yang dia pelajari banyak dan memang
dia dituntut dengan segala upaya, daya dan upaya agar dia bisa kreatif ya. Begitu. Terima kasih.